Bapak Ibu sekali-sekali kami berikan sampai ibu saya ingin menilai sambil ikan dari sini sedikit pengumuman sepeda mangke kami beliau Bapak Ahmad Solihin engkang obat beliau Bapak Ali Syahruddin mangke kan bila Ustaz Rohul sepeda mangke kami beliau Bapak Yai Ahmad Solihin engkang obat Bapak Syahruddin engkang bila beliau Ustaz salah singipun Bapak Ibu kami pengertosan mungkin insyaallah Bapak pasangan sampai itu dengan 10 menit insyaallah Bapak Ibu pengertosan kami pengalaman ibu sholat Id itu sakit dilaksanakan di dua tempat sakit bersih, sakit orang-orang memiliki lapangan. Ketika masjidipun full boten kamar, maka disarankan untuk di lapangan. Tapi ketika masjidnya bersih, ember, maka tetap pada bersih. Jadi sholat Id itu sakit dua tempat, sakit masjid, sakit lapangan. Lapangan bareng syarat masjidnya untuk boten kamar dingin. Niku nanti sakit dan lapangan. Dan lapangan dengan beberapa syarat. Satu, tidak boleh ada najis, tidak ingin, tidak boleh pernah ingin tidak boleh ingin kena pembelian sapi atau unta atau becak. Maka ketika itu terjadi lebih baik ke masjid. Kenapa begitu lapangan? Sebab untuk saat itu adalah isharul Islam, untuk syiar agama Islam di saat zaman Rasulullah. Supados tiyang yang sedherek mlebu Islam itu ningali yang sopan banget pernyataan itu. Tubuh tergandung full Islam, jadi berarti terbaik itu pendalam masjid. Kenapa? Lebih suci, lebih rapi, juga lebih nyaman. Saya dipahami itu. Jadi bukan ada salah antara sholat masjid dan lapangan, tapi ini mau akan syarat-syarat tertentu. Kata segitu, salah segitu. Angke kalau biasa itu pun jika orang jenazah dan Imam Syafi'i, maka nafon itu takbir angke kami sholat untuk rakaat pertama 7 kali takbir selain takbir takbiratul ihram, ya. Jadi selain takbiratul ihram terus tambah itu. Rakaat kedua takbiratul ihram terus yang salah. Untuk khotbah berarti 9 kali 7.
Kenapa kalau makan dasarnya nanti si ketinggal sama itu si ketinggal takbir tunggal tapi sakit. Kenapa menutupi tunggal balik? Caranya jadi untuk sebelum itu memang berarti nagas tunggal sakit di bahunya dan itu bahu kami mengurus sampai mengurus soal itu nilai untuk apa hasilnya tidak akan membeli untuk sedikit kurus ya dulu. Selesai itu pernah semoga itu sampingnya jadi bisa setelah selesai dan boleh omongan dan boleh keluar masjid kita sampai selesai itu sebab sholat dan korban itu satu rangkaian. Jadi bukan tiap-tiap itu betul. Salah simpel mengalami dengan samping dari bentuk mengesahkan dan nopo saya internet itu mungkin dipersilakan. Maka dipersilakan langsung ini terus dan dipersilakan harus biasa dipersilakan. Kata saya Allah memberikan ketetapan saya studio itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatan li'idil fitri ra'atayn ya mu'ala rahimahumullah. As-salatu la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صل سنة عند الفطر وحتى يستقبل إمام الله الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم يعظم يا مقلب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنزلوا أذانكم الله واسمعوا أجابكم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قم الإسلام والإيمان من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامته واغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم صيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengikrarkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah pada pagi hari ini, izinkan kami berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya, juga kepada hadirin hadirat pada umumnya. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya, yang semuanya itu kita lakukan dengan penuh kesabaran juga dengan penuh keikhlasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan, setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan kita berjuang, menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri pada yang kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridha ilahi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya rizki yang kita terima. Bukan hanya rizki lahir semata, namun rizki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, janganlah sampai kita kufurkan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah di mulut kita, mewujudkan syukur ini dalam kehidupan nyata, dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang maha segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu beriringan dengan itu, intensitas ibadah kita pun ikut menjadi layu. Oleh karena itu,
mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni, karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri, mengharap pahala dari ilahi Rabbi, dan kita sempurnakan dengan zakat fitrah sebagai pensucian diri. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menegaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, mengharap ridha Allah, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih, tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tak pernah ternoda lagi. Menjadi jalannya sebuah prioritas untuk kita tidak akan pernah membuat lagi dosa dan kesalahan, baik dosa itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat menjadi jalannya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Lalu jika dosa itu kita lakukan kepada sesama manusia, silaturahim menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari lisan kita dan bersama berkomitmen untuk memulai kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134, Allah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak 1 dari 3 sikap dari seseorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah amarah ditahan, mau memaafkan, dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan terhadap kita. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridha ilahi. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti halnya hubungan tangan kanan dan tangan kiri. Walau berbeda dan tidak sama, namun harus saling membantu. Tangan tak kenal iri, hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan, begitu juga sebaliknya, tangan kanan tak sampai hati menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa sulit seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus disemai. Bantulah orang lain dari kesusahan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih pada Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min khulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin yang menghibur saudaranya karena tertimpa musibah yang menimpanya kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan besok di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang yang ada di sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita yaitu adalah orang tua kita.
Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang paling mulia dan harus kita hormati serta sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat kita di dunia. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarahilah kuburnya. Panjatkan doa kepada Yang Kuasa semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Dan bagi yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama dengan kita, jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok seorang ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surganya Allah yang abadi. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan hari? Ya Allah, berikanlah kesehatan dan keberkahan pada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita tak akan lepas dari doa orang tua. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, setinggi apapun pangkat yang sekarang kita punya, tak akan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridho Allah, ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Dan sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Untuk itu mari kita kenang perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil tak bisa berbuat apa-apa, dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya, ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di masa kecil kita? Oleh karenanya, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, mari kita bersama doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan. Semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga Islam dan iman sampai saatnya nanti dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan, dan marilah kita berdoa bersama semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dan ganjarannya. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama akan mendapatkan ampunan. Mari saling memaafkan dan raih keberkahan sehingga kita menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, senantiasa menjadi sebuah doa dan harapan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mukhlina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidina wa muallimina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqi alaina. Allahumma adfa'na al balaa wal ghalaa wal wabaa wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata wa syadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa litukabbirullaha akbar. Idun sa'idun wa kullun amin wa antum bi khair. Allahu akbar.